Kalau berdasarkan hasil visum dan reka adegan pada saat rekonstruksi itu memang tidak ada persesuaian, dan tidak persesuaian itu sudah kita sampaikan kepada penyidik. Maka sekarang dukung Polri supaya mau menegakkan keadilan bagi. Inboxnya ada Komandan, inbox, fakta inboxnya ada, cari dia ya, sampai menyuruh membunuh Rani, dan maksud apa membunuh Rani? Biaya berapa? Tidak jadi membunuh karena biaya yang mereka minta terhadap yang mau kesal itu terlalu tinggi. Ada dalam inboxnya Komandan. Mungkin ini perlu dicari dia untuk didalami Komandan, sehingga fakta baru muncul. Ya Komandan, mungkin dari itu saya ada juga laporan kami yang ini semua sudah ke Kapolda, Bapak Kapolda. Nanti saya kasih lagi Komandan. Ya, ini merupakan satu teori konspiratif. Teori konspiratif itu 2 atau 3 orang secara rahasia bermufakat untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Bersedia kepada kami, kan sudah kami rekam ini, nanti bisa datang ke saya toh, dan itu nanti kita berikan keterangan untuk dasar mendalami seorang. Karena untuk memanggil orang itu harus ada dasar, kita keterangan dari ini, kita konfrontir. Oh keterangannya benar. Kayak seperti yang tadi itu rekaman, siapa yang buat rekaman, kapan dibuat rekamannya, bagaimana cara merekamnya, alat rekamnya apa, ada berita acara rekam apa tidak, ada saksi apa tidak, cara merekamnya. Itu kalau kita sebagai penyidik untuk merekam sesuatu. Tapi ini karena fakta, boleh-boleh saja kita kasih masukan. Toh nanti kita yang akan menilai. Jangan. Saya yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Fakultas Hukum UPG 1945 Nusa Tenggara Timur menggelar talk show Ngopi Pintar dan Ngobrol Pintar bersama Paman Sam pada 21 Januari 2022. Kegiatan yang berlangsung di Aula UPG 1945 menghadirkan beberapa narasumber. Pada saat talk show berlangsung, terlihat narasumber lebih banyak membahas tentang penanganan kasus di Penkase oleh aparat Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan talk show dihadiri keluarga korban, perwakilan dari berbagai aliansi, rektor, dosen, dan mahasiswa UPG 1945, serta tamu undangan. Seperti apa talk show berlangsung? Selengkapnya simak liputan Suara Fakta Hukum berikut ini. Melalui kegiatan talk show dengan judul Ngopi Pintar atau Ngobrol Pintar bersama Paman Sam, tentunya melalui kegiatan ini kita bisa dapat menghasilkan masukan yang banyak, kemudian putusan yang baik, pikiran yang baik, sehingga mengantar para praktis hukum kita, pengadilan dalam yudikatif ini, bisa dapat mengambil keputusan yang benar-benar adil dan tidak meresahkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa hukum itu adalah ketertiban. Hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, dan itu kita aminkan, ini universal Pak. Tetapi dalam pelaksanaannya ini menjadi kegalauan. Akhirnya timbul hukum adalah hati nurani publik. Ini kata Aristoteles. Kondisi ini Pak menimbulkan sarut marut di dalam kondisi masyarakat. Apa yang diharapkan ternyata kenyataannya seperti ini. Mohon dari Bapak Polda bisa memberikan. Terima kasih Bung Hengki, terima kasih dengan saya Pak Samhani dari Panitia dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu di sini. Kita ini mewakili dari Polda. Pertama mohon maaf karena Pak Kapolda orang baru lagi keliling ke Polres. Untuk saat ini masih ada di Malaka dan di saya AKBP Dodi Eko Wijanto mewakili dari Polda Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi sampaikan bahwa hukum itu adalah tujuannya supaya ada kepastian, ada ketertiban, supaya adil, nah, seperti itu. Adil, tapi kalau tidak tertib juga tidak bagus. Yang utama juga adalah kemanfaatan, asas kemanfaatan itu.
kita ini melihat fenomena sosial yang ada, memang ada medsos berbagai macam bentuk, itu kan memang suatu yang tidak bisa kita hindari. Ini perjalanan, karena sebuah zaman ini senantiasa berjalan, waktu terus berlalu, silih berganti dan datang berulang-ulang, tapi sedetik yang pernah kita lalui tak akan pernah kembali lagi. Nah, inilah sebuah perputaran roda kehidupan. Saat sekarang ini adalah zamannya medsos. Orang semua nulis di medsos, bebas menyampaikan, bebas apapun yang mereka hendaki. Menurut kami bahwa ini adalah merupakan sebuah fakta sosial. Fakta sosial banyak. Fakta sosial nanti kalau kita saring menjadi fakta hukum. Nah, fakta hukum nanti mengarah kepada apa? Hukum pidana atau perdata. Nanti kalau misalnya saya masuk pada hukum pidana, itulah kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian. Kami terbuka. Apabila ada masukan-masukan melalui medsos, melalui orang, beberapa hari, 2 hari dengan panitia datang ke Polda menyampaikan aspirasinya dengan timnya, datang untuk menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan, dan kita terima. Seperti itu Kak. Baik. Saya ambil satu kata. Saya ada perputaran. Perputaran itu kita mengikuti real kan. Baik. Tidak bisa berputar dari kiri ke kanan, kanan dari kiri. Di sini tuntutan profesional. APH dituntut. Ini kan ada kecenderungan, kegalauan, kegelisahan. Ada apa sih sebenarnya? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini kan asumsi-asumsi juga ada yang dibuat di medsos yang muncul yang semacam ini. Lebih baiknya langsung komunikasi kepada pihak kami supaya tahu sebenarnya apa yang harus kita tangani, apa yang sedang kita tangani, apa yang sedang kita hadapi, dan langkah apa yang kita kita lakukan. Kalau polisi, mohon maaf, kita ini memiliki pola besar. Pola besar polisi itu mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Tugas preemptif adalah tugas-tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah yang namanya faktor korelatif kriminogen. Jadi mencegah niat orang untuk tidak berbuat jahat atau jangan sampai menjadi korban kejahatan. Yang kedua preventif, menghilangkan kesempatan orang melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah tugas represif. Tugas kami represif, penegakan hukum. Itu Bang Hengki. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, saya langsung aja ke Pak Aditya. Menurut Bapak, apa yang disampaikan oleh Bapak dari Polda ini gimana Pak, respon Bapak? Fokus ke permasalahan dalam hal ini komisi sosial. Jadi tentu apa yang disampaikan oleh Pak Eko, saya tanggapi memang itu adalah yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Akan tetapi kita sama-sama tahu beberapa waktu kebelakang sikap dari pihak kepolisian tentu sungguh direpotkan dengan medsos yang banyak sekali memberikan opini tidak sesuai fakta, dan kita jangankan pihak kepolisian, tentu dari tim penasihat korban pun banyak sekali masukan. Nah, tentu memang yang disampaikan, saya sepakat bahwa ketertiban di medsos itu berpengaruh pada ketertiban yang nantinya akan didalami oleh penyidik terkait dengan fakta-fakta yang PKC. Gitu. Baik, terima kasih Pak Aditya. Kalau tadi bagi advokasi, sampai sejauh mana sih perjuangan Bapak? Ini kan masyarakat ingin. Oh ini loh. Kenapa lambat? Kenapa begini? Respon Bapak gimana? Nah, jadi ini yang paling penting ya Pak ya. Karena mungkin saya bukan advokat dari NTT. Ya, itu yang pertama. Pola kami bekerja tidak memfokuskan untuk membluffing apa yang kita kerjakan. Tidak setiap waktu kami mengupload kinerja kami upload di medsos, tapi kami punya poin-poin tertentu. Mungkin kita sejak kemarin tidak ada yang tahu saya dengan Pak Eko, kita ada kemana, kita diskusi apa, kita tidak sampaikan ke publik karena yang pertama kita sedang dalam pendalaman sebuah kasus tindak pidana pembunuhan. Tentu saya rasa satu masyarakat NTT yakin ini harus bisa diungkap sejelas-jelasnya, itu pasti. Nah, bagaimana bisa terungkap manakala semua kegiatan kami expose? Bisa jadi orang yang terlibat di sana melarikan diri. Lalu siapa yang rugi? Yang rugi adalah kepolisian dan tentunya keluarga korban. Nah, sampai dengan hari ini kami total sudah bersurat
kurang lebih 12 surat kami ke Polda NTT dan juga beberapa tembusan sudah ke Barreskrim maupun ke Kejaksaan. Nah, apakah semua surat itu isinya akan kita publish? Tentu tidak, karena ini menyangkut privasi penyidikan. Nah, bagaimana kita mensupport penyidik? Bukan kita berkuar-kuar di media, tapi saya, Pak Eko sendiri yang in charge di dalam case ini sudah melihat faktanya bahwa saya dengan tim turun dengan bersama keluarga langsung mengambil. Nah, manakala memang ada beberapa poin penting dari kami yang kami sampaikan tidak diakomodir, itulah yang kadang kami ya boleh jujur kita berselisih paham dengan Pak Eko gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Terlepas dari Bapak sebagai Ketua TPFI, ini kan tumpuan mereka masyarakat ini mau menyampaikan ini kan di kenapa TPFI mau menyampaikan laporan dan dukungan masyarakat pada TPFI sangat kuat. Paling tidak Bapak, mohon maaf, Bapak sebagai Ketua kan kita Bapak tahu ini satu orang atau tidak. Kembali ke Bapak. Baik, ini perlu garis bawahi bersama-sama. Yang kita laporkan itu kan bukti itu masih ada. Ya, itu hanya berupa testimoni dari AUD. Ya, satu keterangan yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai tergantung daripada penyidik kepolisian yang memakai. Gitu. Nah, ketika kita sudah serahkan, kalau tidak memakai juga itu bukan hak kami, karena penyidikan itu di kepolisian, bukan di kami. Dengan menyerahkannya laporan berarti pekerjaan tugas TPFI sudah selesai begitu. Ya, jadi kita tetap untuk mengawal kasus ini. Kita tidak membiarkan kasus ini karena jujur awal ini muncul itu kami yang duluan. Belum ada orang lain. Tanggal 4 November itu Pak Saul ada, Pak Jek ada, ya. Kami siap mengawal kasus ini. Yang mudah-mudahan pengawalan kasus ini bisa sampai tuntas dan adanya tersangka-tersangka atau calon-calon tersangka yang lain yang kita inginkan bersama-sama. Baik, terima kasih. Kita berikan. Nah ini Pak, di dalam komunitas saya memanggil beliau jenderal lapangan Pak. Kami sering berkomunikasi. Silakan Bu Gua. Langsung silakan. Siap. Kita diskusi. Siap. Diberikan kesempatan. Dodi, kerja yang hadir di sini. Ini hari yang sangat berbahagia karena hari ini saya bisa bertemu dengan teman saya yang sangat tegas, seorang dokter. Dan pertemuan saya dengan Bapak terakhir adalah malam itu Bapak ya, dia tadi membahas masalah ini. Sering beliau membahas masalah ini. Waktu itu beliau belum kemudian belum dapat bantuan dari penyidik-penyidik di dalam. Akhirnya waktu itu ada ide untuk membentuk suatu tim yang khusus solid. Betul. Bahkan kemudian juga saran saya cari nama-nama anggota tim yang masuk dalam tim ini nanti. Itu. Nah, dalam perjalanan waktu saya juga sempat memberikan data yang sebenarnya data berupa ini langsung di fakta-fakta atau data-data yang ditemukan berkaitan dengan adanya tersangka baru Bunda. Kalau penyidikan kemudian dengan teman-teman di dalam yang sudah dipakai kejaksaan hanya tersangka tunggal, kami masukkan. Bahkan dua masukan saya pernah kasih kemudian lewat WA. Yaitu pertama, waktu itu saya kirim kemudian masalah live 3 hari dulu. Live 3 hari dulu adalah JTS yang milik apa tuh? HP-nya Rani ditaruh JTS. Saya sudah kirim ke kemudian untuk bisa ditelusuri. Begitu. Yang kedua, saya juga sudah kirim ke kemudian apa tuh? Informasi bahwa ada pertikaian di samping rumahnya Rani. Mungkin kemudian ingat di WA itu ada pertikaian di dalam rumahnya Rani yang didengar oleh tetangganya. Waktu itu ada satu kata yang diucapkan yang dengan tetangganya, bawa anak itu ke sini. Itu. Dan saya juga minta kemudian untuk bisa menelusuri itu. Nah mungkin itu tiba-tiba maaf benarnya tiba-tiba
Ya saya diblokir dengan saya sebenarnya mau masuk informasi lebih tapi entah bagaimana tiba-tiba saya tidak bisa komunikasi dengan lagi. Itu benar. Nah pertama ini saya mau sampaikan. Ya. Baik, lanjut. Jadi dalam penyidikan kami TPI Bapak Kenan dengan pasangan dengan saya sebagai koordinator lapangan Kenan yang juga sering koordinasi dengan beliau setiap saat malam tengah malam kami sering dengan Pak Brodi. Nah, ada fakta pertama, ada keterangan seorang saksi yang bernama SM, nama lengkapnya Santi Mansula, mungkin sudah ada dalam daftar saksi dalam berkat. Santi Mansula mengatakan bahwa pelakunya lebih dari 2 orang. Diucapkan langsung oleh Santi, bukan testimoni DID itu. Jadi langsung Santi mengatakan kepada seseorang. Bisa putar videonya, izin supaya langsung ini fakta nih, bukan saya ngomong atau siapa. Buka video saya dulu, bukan itu yang ada 3. Nah, ini saya mau ngomong langsung nih, bukan video lagi. Bahwa Santi Mansula langsung ngomong, bukan testimoni DID itu yang selalu diomong oleh Pak Kapolda, Pak kami tadi. Ini langsung suara saksi. Dia tahu dari mana benar? Dia tahu dari mana 2 orang. Maka penyidik memanggil dia dan menunjukkan video ini untuk mempertanggungjawabkan penjelasannya ini benar. Itu satu. Yang kedua, ini harus terus terang-terang supaya lanjutnya. Yang kedua lagi, benar ada pembicaraan 2 orang. Satu ini di Jawa Timur benar, di Pundang tempat, satu Singapura. Mereka mengirim video kasih saya yang menyatakan kronologi sebenarnya benar. Kronologi sebenarnya, menurut pengakuan mereka, kronologi ini dapat dari mana benar? Randi menceritakan kepada seorang berinisial D. D menceritakan itu. Mungkin ini oke, dianggap testimoni dia itu oke lah, tetapi langsung sumbernya dari Randi. Buka videonya. Ini bahwa Randi bukan pelakunya kemudian, bukanlah Randi pelakunya. 2 orang. Ini 2 orang saya tidak kenal kemudian, karena dia tertarik dengan saya, maka sudah kirim video ini ke saya kemudian. Mungkin dijadikan pertimbangan nanti kemudian dalam penyelidikan. Oke. Sudah, ini sudah berarti sudah diketahui oleh Bapak Dodi. Ya, yang berikutnya lagi, sudah. Yang berikutnya kemudian hal yang sangat utama. Randi sebelum menyerahkan diri ke kepolisian, dia menyatakan bahwa bukan dia pembunuhnya. Dia menyatakan kepada keluarganya, bapaknya, keluarganya semua. Itu benar. Dan itu ada di dalam video ini. Coba putar ya, bapaknya. Kita bilang bukan dia mama. Betul tenang sudah, itu betul tenang kan dia bilang bukan dia toh. Kalau betul yang mana apa? Betul kan betul anak musibah toh pak. Anak bunuh ayam, benar. Saya pernah bunuh ayam pak. Oke. Ini mama punya kakak kandung yang menelpon saya dan menyampaikan bahwa Rani mengatakan bukan dia yang membunuh. Ini kan testimoni itu. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan kemudian ada upaya membunuh Randi. Ketiga, penemuan pertama, upaya pembunuhan untuk Randi sudah dilakukan karena Randi adalah saksi kunci. Yang kedua, ketika Randi menyerahkan diri, upaya untuk membunuh Randi. Ini saya dapat informasi dari mana? Langsung dari eksekutor yang membunuh langsung. Jadi bukan testimoni dia dulu. Ya, eksekutor ini silakan dicari. Inboxnya ada kemudian, fakta inboxnya ada. Cari dia. Ya, sampai menyuruh membunuh Rani dan maksud apa membunuh Rani? Biaya berapa? Tidak jadi membunuh karena biaya yang mereka minta terhadap yang mau kesal itu terlalu tinggi. Ada dalam inboxnya benar. Mungkin ini perlu dicari dia untuk didalami benar sehingga fakta baru muncul. Ya benar. Mungkin dari itu saya ada juga laporan kami yang ini semua sudah ke Kapolda, Bapak Kapolda. Nanti saya kasih lagi benar. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Bu Om sini agar ini dapat dijadikan pertimbangan. Saya berikan. Terima kasih. Abang, ya. Abang. Saksi Santi sudah jelas. Yang membunuh itu kami kasih inisial saja, yaitu RN.
alias A. Posisinya sekarang ada di Belu. Kalau memang penyidik berkenan, bisakah mereka kami untuk sama-sama ke sana? Kemudian kami tunjukkan orangnya dan penyidik yang melakukan interogasi, verifikasi dan segala macam terhadap yang bersangkutan benar. Apakah benar untuk membuktikan inboxnya itu? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas. Ada informasi tambahan, silakan lanjut. Mungkin itu benar. Penyidik sudah diganti benarnya. Willy sudah keluar, Willy Roma. Kenapa dia keluar dari benar? Terima kasih. Oke, baik. Memang Om Bang ada mutasi. Biasa kan di polisi mutasi dan yang pindah banyak yang pindah. Nah, dan mutasi itu penyegaran sudah, itu masalah mutasi, biasa saja mutasi. Tapi kalau tadi kita tanggapi bahwa ini saya melihat ada di medsos ada tim pencari fakta, pindah random itu boleh komunikasi dengan kita sebab kita berdasarkan Undang-Undang 881 Polri adalah penyelidik tunggal dan penyidik utama. Tugasnya penyidik kita ini reserse, mengungkap kembali sebuah peristiwa, artinya membuat terangnya suatu peristiwa. Nah, peristiwa yang gelap itu dibuat dengan terang, yang seperti itu. Jadi kalau memang ini kita ada rekaman, nanti akan kita tetap tindak lanjuti. Tadi dari awal sudah kita sepakati bahwa masih kita lakukan penyidikan. Perkap 6 2019 mengatakan bahwa kita sudah melakukan penyidikan, kita masih boleh melakukan penyelidikan. Jadi fakta penyelidikan sementara dan penyidikan yang kita dapat satu tersangka. Nanti bisa juga akan berkembang, itu bisa juga asal didukung dengan fakta yuridisnya. Begini, Bang, kasus yang pernah ditangani Polda Jawa Barat, pembunuhan Bagasan, tersangkanya Sinkon dan Karta sudah dihukum 2 tahun, tiba-tiba muncul pelakunya beda orang lagi setelah itu. Nah, sementara didapat oleh penyidik pada saat itu ya mungkin sudah cukup alat buktinya. Jadi kan sesuai dengan batasan alat bukti dan barang bukti, setidak-tidaknya 2 alat bukti, 1 barang bukti menurut perkap seperti itu. Nah, nanti di pengadilan kalau ada fakta lagi yang muncul sudah bisa berbeda lagi, nanti akan kita kembangkan di lapangan seperti itu. Oleh sebab itu saya mohon maaf, tersedia kepada kami kan sudah kami rekam ini, nanti bisa datang ke saya dan itu nanti kita berikan keterangan untuk dasar mendalami seorang, karena untuk memanggil orang itu harus ada dasar. Kita keterangan dari ini kita konfrontir, oh keterangannya benar, kayak seperti yang tadi itu rekaman, siapa yang buat rekaman, kapan dibuat rekamannya, bagaimana cara merekamnya, alat rekamnya apa, ada berita acara rekam apa tidak, ada saksi apa tidak, cara merekamnya. Itu kalau kita sebagai penyidik untuk merekam sesuatu. Tapi ini karena fakta, boleh-boleh saja kita kasih masukan, toh nanti kita yang akan menilai. Jangan lupa ada. Ini kelihatan lihat jam terus, ini waktunya sudah mepet. Sebenarnya tersangka ini pada tanggal 1 Desember sudah kita tetapkan sebagai tersangka sebelum menyerahkan diri. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah gelar perkara tetapkan tersangka. Cuman pada saat itu ada beberapa yang dari pengadilan namanya penyitaan itu belum ada penetapan, sehingga belum kalah untuk kita lakukan penangkapan dan memberikan surat perintah penangkapan. Oleh sebab itu dia ternyata menyerahkan diri. Ya, kita tidak serta-merta menyerahkan diri mengatakan saya pelakunya, kemudian kita langsung percaya. Kita sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Nah, ternyata nyambung dari bukti CDR, kemudian dari bukti GPS, nyambung pada jam yang itu antara dia, korban, dan foto yang dinaiki. Nah, itulah akhirnya menguatkan dia menjadi tersangka. Nah, apabila ini misalnya masih ada yang diragukan atau ingin menambahkan informasi, kan kami terima informasi juga ini pasti tidak kita sampaikan. Pasti kita akan bahas dalam tim kami yang ada di Polda untuk bagaimana sih rencana tindak lanjut kita untuk melangkah. Karena sesuatu yang kita lakukan ini adalah harus berdasarkan fakta penyelidikan dan penyidikan. Saya ketua DPD Panitra NTT. Saya juga tergabung dalam aliansi. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah dari aksi jilid 1 sampai ke 5 kami ingin bertemu Pak Kapolda tapi tidak diterima. Entah beliau takut atau memang beliau tidak mau begitu.
dari Kapolda yang lama sampai pada Kapolda yang baru. Nah, kami selalu menyerukan bahwa jangan ada dusta di antara kita di dalam kasus ini. Kenapa kami mengatakan begitu? Seperti itu, kami melihat bahwa kami menduga bahwa kepolisian itu tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Tersangka dari awal itu menyerahkan diri, bukan hasil tangkap dari polisi. Lalu kemudian pengakuan tersangka lalu dijadikan bukti dan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu sampai pada BAP itu, lalu disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi, lalu Kejaksaan kembalikan P19. Artinya apa? Artinya memang kepolisian itu dari awal tidak kerja gitu. Nah, lalu pertanyaan saya, sudah sejauh mana tindak lanjut dari Polda terhadap laporan itu begitu? Dan kemudian Bapak Polda bilang itu hanya testimoni dan opini di medsos, padahal kan bukti itu jelas begitu. Supaya kita masyarakat itu tercerahkan begitu. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kami aliansi yang ini tetap kita tampung. Jadi kalau tadi sampaikan bahwa ketemu Pak Kapolda tidak bisa ketemu, bukan tidak bisa, karena beliau ada kesibukan yang lain. Oleh sebab itu hak prerogatif pimpinan kami kalau memang diwakilkan seperti ini. Pak Kapolda ada kunjungan kerja karena beliau masih baru diwakilkan. Nilainya pun nanti juga akan kita laporan kepada beliau apa isinya, makanya kita rekam. Kemudian yang kedua bahwa menyampaikan informasi itu siapapun boleh. Mending sama informasi datang ke kami daripada lewat medsos. Jadi orang yang informasi lewat medsos belum ditanggapi, muncul lagi ditanggapi seperti akhirnya asumsi yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, Bang, kalau bisa mungkin melalui kampus ini atau melalui mana, kalau nyampe informasi datang saja. Bang Aditya ini sering juga datang, Pak Jobang datang untuk disampaikan. Sepanjang itu nanti nyangkut secara fakta hukum, pasti kita tidak lanjuti. Seperti itu, dan itu memang diperlukan. Kita ini hanya 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan. Betapa terbatasnya kita sebagai polisi. Oleh sebab itu kalau masyarakat membantu, malah kita lebih senang supaya dapat informasi yang lebih akurat. Amin, amin. Seperti itu. Baik, biar waktu sudah dibatasi, saya ini meneruskan supaya menjadi clear tentang proses penyidikan itu, supaya jangan masyarakat yang bertanya-tanya. Satu, banyak informasi yang sudah beredar di luar melalui media sosial maupun ada aksi-aksi jilid 5. Minta maaf, kebetulan hari ini juga hadir Pak Buang Sine yang hadir waktu aksi semuanya dan hadir juga dari ini. Baik, untuk menjawab semua masyarakat yang sekarang bergerak, ini opini terbangun. Nah, bagaimana peran penyidik? Katanya laporan punya sudah dimaksudkan untuk membedakan apakah ini kategori testimoni atau memang bukti yang dari keterangan saksi. Karena menurut saya sendiri ini bagian testimoni, karena hanya mendengar dari saksi bersangkutan pun hanya mendengar, tapi untuk menjawab karena berbeda pemikiran dari semua. Coba Pak Wasini panggil secara resmi Pak Buang Sine untuk diambil keterangannya, sehingga siapa-siapa yang mendapat data tersebut untuk bisa diambil juga keterangannya biar bisa sinkron. Jadi testimoni bisa juga disampaikan masyarakat bahwa pendapat ini cuma sebagai testimoni atau fakta hukum. Baik, itu saja. Baik. Panggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Baik. Tadi Pak sudah lain yang diharapkan yang seperti itu. Baik. Nah, mohon maaf tadi saya jawab. B19 itu wajar di dalam rangka penanganan sebuah perkara. Jadi ada kekurangan-kekurangan. Karena apa? Saat sekarang beban pembuktian itu ada di polisi. Dan nanti begitu berkas di kejaksaan, beban pembuktian ada di kejaksaan. Jangan sampai nanti pada saat persidangan jaksa kualan menjawab hakim untuk mempertanggungjawabkan. Kalau nanti belum jelas, biasanya verbalisasi polisi juga dipanggil pada saat kalau sudah terpenuhi, depan ini sudah lengkap kita sampaikan kepada jaksa. Atau itu tahap 1. Nanti pada saat sudah tahap 2, berarti saya sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Ganti nanti yang melaksanakan untuk proses selanjutnya adalah kejaksaan dalam proses penuntutan. Seperti itu. Mohon maaf, apabila masih ada fakta-fakta yang masuk pada kami bukan didiamkan, tetap akan kita lakukan dalam penyelidikan lebih lanjut. Baik, saya beberapa hal mohon izin kepada Pak Eko menanggapi juga rekan-rekan dari semua aliansi. Kita sampaikan dari pihak keluarga 1,
bahwa sampai dengan hari ini kami jujur kurang sekali informasi resmi berupa SPDP dari pihak Polda. Mohon izin Bapak. Hanya memang kita sering komunikasi lisan, tapi SP2HP itu sangat kurang kepada kami. Itu jujur satu. Lalu yang kedua ingin kami sampaikan bahwa asumsi-asumsi yang ada di aliansi, kami bisa katakan bahwa itu merupakan dukungan terhadap kami. Kenapa? Saya ingin sampaikan di sini. Tadi ada aliansi bilang kenapa ada luka tengkorak di kepala, lalu ada luka-luka lain. Kami sampaikan bahwa kami ada hasil visum pada saat penemuan jenazah. Ya, pada saat penemuan jenazah ada hasil visum, memang jelas dikatakan bahwa di sini ada luka memar, ada luka lain-lain, ada luka di dada, ada pembekapan, mati lemas, dan semua sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik. Jadi apa yang rekan-rekan sampaikan jangan khawatir, itu bukan merupakan asumsi, tapi merupakan fakta. Ya, kita dukung. Jadi saat ini kami dari keluarga maupun dari tim kuasa hukum, jujur kami sudah berkomunikasi memang dengan pihak kepolisian, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kami sampaikan. Tentu kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, orang ini bersalah atau tidak, menemukan persesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Yang ada persesuaiannya adalah kalau bisa dikatakan pendapat pribadi saya memang bukan satu tersangka. Karena apa? Kalau berdasarkan hasil visum dan reka adegan pada saat rekonstruksi itu memang tidak ada persesuaian, dan tidak persesuaian itu sudah kita sampaikan kepada penyidik. Maka sekarang dukung Polri supaya mau menegakkan keadilan bagi Bumi Polri. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya. Penyelenggara Fakultas Hukum UPG 1945 Takso Ngopi Pintar bersama Paman Sam.